Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan aksen terlebih dahulu. Yang pertama, Rosalia Hidayati, Muhammad Hasbi Rizki, Muhammad Andika Maulana. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Dari kalian, apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Menghindari dosa besar. Ya, bagus sekali Mas Dika. Menghindari dosa besar. Ketiga ya. Ada 10 dosa besar yang akan dibahas pada bab 3 ini. Dan minggu kemarin kita sudah membahas 3 dosa besar. Ada yang tahu apa saja 3 dosa besar itu? Ya, baik Nisa. Membunuh, Lewat, LGBT. ya benar, betul sekali. Ada membunuh, lewat, LGBT. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas 3 dosa besar lagi. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang meminum khamr. Kemudian judi. Terus mencuri. Pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang membunuh, liwat, dan LGBT. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meminum khamr, judi, dan mencuri. Nah, untuk keempat dosa besar lain seperti durhaka kepada kedua orang tua, memakan harta anak yatim, meninggalkan sholat, dan korupsi nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan karena materinya sangat banyak, jadi kita harus membaginya menjadi 3 pertemuan agar bisa berjalan secara efektif. Nah, kita kan sebagai seorang muslim, kita itu tahu bahwa dosa besar itu segala dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil itu tidak disukai oleh Allah. Allah sangat membenci perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, perbuatan dosa besar ini termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa besar. Jadi kita sebisa mungkin berusaha untuk menghindari segala macam dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, agar kita nanti bisa hidup dengan tenang di dunia. Kemudian kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat kelak. Yang pertama kita akan membahas tentang meminum khamr. Nah, di sini definisi tentang khamr itu ada banyak. Khamr secara bahasa berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamr dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamr karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup dan menyelapkan akal pikiran. Jadi minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal dan orang yang meminumnya itu juga normal, maka minuman itu disebut dengan khamr. Minuman itu adalah khamr. Nah, MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu, baik itu minuman atau wujud lain atau makanan atau seperti obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga dari definisi ini menyalahgunakan
melanggar larangan agama. Karena khamr itu termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh agama, maka jika kita mengkonsumsi jika orang yang mengkonsumsi khamr, maka akan dilarang agama, maka telah melanggar larangan agama. Kemudian yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Jadi jika seseorang itu mengkonsumsi khamr, maka orang tersebut akan hilang akalnya, akan hilang kesadarannya, dan sehingga dapat membawa dampak kepada perbuatan jahat lainnya, misalnya seperti membunuh, kemudian ada mencuri, ada zina, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Karena orang yang mengkonsumsi khamr, dia hilang kesadarannya, maka dia tidak bisa melakukan sholat atau ibadah lain dengan optimal, dengan baik, karena ibadah itu dilakukan harus dengan penuh kesadaran. Kemudian yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Jadi meminum minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kemudian yang kelima, mendapatkan sanksi. Nah, di sini orang yang mengkonsumsi khamr dapat mendapatkan sanksi, yaitu sanksi agama dan sanksi negara, sanksi hukum. Di Indonesia sendiri, orang yang meminum khamr maka mendapatkan sanksi hukum, dan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 356, 537, 538, dan 539. Kemudian menghindari perilaku meminum khamr. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras atau khamr dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji yang bisa masuk neraka. Kemudian menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras atau khamr itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Kemudian dapat meningkatkan kualitas akhlak. Kemudian meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Yang terakhir, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Nah, jadi banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita lakukan jika kita menghindari perilaku meminum khamr. Kemudian ada hikmah larangan perilaku minum khamr. Bisa dibacakan Mbak Rosa. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang keempat, menjaga hati agar tetap takarub kepada Allah dan mengerjakan salat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Nah, jadi banyak sekali ya hikmah yang dapat kita ambil jika kita menghindari perilaku meminum khamr. Jadi hati kita menjadi tenang, kemudian kita terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, kemudian kita juga terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh dari peminum khamr. Kemudian dosa besar selanjutnya yaitu judi. Pengertian judi dalam ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, di sini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bisa dibaca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Berjudi ini termasuk perbuatan setan, perbuatan yang keji. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi perbuatan judi. Kemudian judi ini ada unsur-unsurnya yang termasuk ke dalam perbuatan judi, ada 3, yaitu ada permainan, untung-untungan, dan adanya taruhan. Kemudian ada dampak negatif perilaku judi. Nah, di sini yang pertama, judi adalah perbuatan rich, yang berarti kotoran manusia, bau busuk, menjijikan. Kemudian yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian yang keempat, menghilangkan semangat untuk bekerja. Yang kelima, melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi itu akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya, terhadap rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian ada menghindari perilaku judi. Coba Mas Dika dibacakan. 1. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. 2. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. 3. Setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. 4. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. 5. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ada hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama, melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian, karena perjudian itu sangat merugikan banyak orang, baik itu pelakunya maupun orang lain. Kemudian yang kedua, etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Kan kalau orang judi itu berarti biasanya orang-orang yang malas untuk dia bekerja keras mencari nafkah. Nah, dengan kita menghindari perilaku judi, maka kita akan lebih semangat, kita akan lebih produktif dan bekerja keras untuk mencari nafkah atau suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan, karena harta yang diperoleh dari perbuatan judi itu hartanya haram dan tidak dapat mendatangkan keberkahan, malah justru dapat menghalangi kita untuk menghalangi doa kita untuk diijabah atau dikabulkan. Kemudian yang keempat, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kelima, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang keenam, terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, perbuatan dosa besar, yaitu mencuri. Pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak
bahasa, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, dampak dari mencuri yaitu yang pertama, bagi pelakunya akan mengalami kegelisahan batin. Jadi hatinya itu tidak tenang, akan selalu gelisah karena barang itu bukan hak miliknya, tetapi hak milik orang lain. Kemudian yang kedua, mendapat hukuman, pastinya akan mendapatkan hukuman secara hukum pidana. Kemudian yang ketiga, mencemarkan nama baik, pasti akan mencemarkan nama baik seseorang itu dan keluarganya atau lingkungannya. Kemudian yang keempat, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih, itu masuk neraka. Kemudian dampak bagi korban dan masyarakat. Yang pertama, menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Kemudian yang kedua, menimbulkan ketakutan. Yang ketiga, memunculkan hukum rimba, yaitu perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Selanjutnya yaitu menghindari perilaku mencuri. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita menghindari perilaku mencuri, maka kita akan cukup atas rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa cukup. Terus kita juga senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, yang kedua yaitu menghormati hak milik orang lain. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik ini dinyatakan dalam Al-Quran dengan larangan memakan atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan etos kerja, sama seperti tadi perbuatan judi ya, dapat meningkatkan etos kerja kita menjadi lebih bersemangat bekerja keras dalam mencari pekerjaan atau nafkah. Kemudian ada hikmah larangan mencuri. Yang pertama, terjaminnya hak milik. Kemudian yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Kemudian yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Kemudian yang keempat, dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan berhati-hati dan tidak melakukan pencurian. Nah, baik, kita sudah bahas 3 perbuatan dosa besar, yaitu tadi ada apa saja? Ada judi, ada meminum khamr, dan ada mencuri. Nah, dari 3 perbuatan dosa besar itu, apakah ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu akan memberikan sebuah permainan atau tugas untuk kalian. Itu akan memberikan sebuah gambar. Nanti di sini berarti kalian menjadi 2 kelompok ya. Tadi ada yang 1 kelompok 1 orang, ada yang 1 kelompok 2 orang. Ini yang kelompok pertama Mas Dika sama Mas Sabi, yang kedua berarti Mbak Rosa. Nah, nanti dari gambar tersebut nanti kalian amati, dianalisis, kemudian kalian bisa memberikan komentar atau kesimpulan dari gambar tersebut. Nah, Ibu beri waktu kalian 3 menit untuk mendiskusikannya. Apakah sudah selesai? Sudah? Kalau sudah berarti nanti kalian bacakan di depan kelas ya. Maju nanti per kelompok, nanti maju dibacakan hasil dari diskusi kalian. Untuk kelompok pertama, Mas Dika sama Mas Safi. Gambar ini menunjukkan perilaku LGBT karena terdapat pasangan laki-laki dengan laki-laki yang sedang melakukan janji suci atau pernikahan. Mereka saling bergandengan dan di depan mereka ada seorang
gambar itu ada dua orang laki-laki yang sedang melakukan sebuah akad seperti pernikahan ya, backgroundnya seperti pernikahan. Kemudian yang kedua, Mbak Rosa, Gambar ini menunjukkan seseorang sedang melakukan judi dan alat permainan yang digunakan yaitu dadu dan angka seperti monopoli. Terus yang digunakan untuk taruhannya adalah uang dan ayam. ya betul sekali. Gambar tersebut menjelaskan tentang perbuatan judi karena ada unsur-unsur dalam perjudian, ada taruhan, ada permainannya. Ya bagus sekali. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kalian semua. Baik, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan membahas 4 dosa besar lain ya, yes. Berarti durhaka kepada orang tua, memakan harta anak yatim, meninggalkan sholat dan korupsi. Nah, untuk tugas di rumah nanti kalian rangkum materi hari ini ya. Berarti tadi tentang mencuri, kemudian meminum khamar dan judi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.